Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian laporan keuangan dan jurnal penutup, yang masing-masing akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Asmawi Harahap. Saya perwakilan kelompok 7. Saya akan memaparkan materi saya tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Sebelum ke jurnal, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk memperbaharui beberapa nilai akun buku besar sehingga saldo akun mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Itu arti dari jurnal penyesuaian tersebut. Baiklah selanjutnya kita beralih ke pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang tersebut. Dalam pencatatan ini ada data yang diperlukan. Yang pertama itu neraca saldo, yang kedua data-data untuk penyesuaiannya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, perlengkapan yang terpakai senilai Rp500.000. Maksudnya di sini perlengkapan yang telah terpakai senilai Rp500.000. Baiklah, kita lihat dulu di neraca saldonya. Oke, di neraca saldo perlengkapannya senilai Rp750.000. Karena di neraca saldo ini sudah tersedia, baiklah, dan di sini sudah terpakai, jadi kita tidak harus menguranginya. Karena misalkan tadi kalau di sini perlengkapan yang tersisa, baik, kalau itu kita harus menguranginya sih. Tapi karena di sini sudah perlengkapan yang terpakai senilai Rp500.000, jadi kita tidak menguranginya lagi. Karena datanya di sini sudah benar. Baiklah, kita lanjut ke jurnalnya. Di debitnya di sini beban perlengkapan senilai Rp500.000, di kredit perlengkapan senilai Rp500.000. Baik, yang kedua di sini persediaan akhir 31 Desember 2019 ada senilai Rp15 juta. Baiklah, sebelum kita ke penjurnalannya, kita lihat dulu di neraca saldonya. Di neraca saldo ada di sini persediaan barang dagang senilai Rp12 juta. Baiklah, karena dalam pencatatan ini kita buat dua cara. Baik, yang di neraca saldo ini kita buat persediaan barang dagang awal, yang di data penyesuaian ini kita buat persediaan akhir senilai Rp15 juta. Baiklah, kita beralih ke jurnal penyesuaiannya. Di debitnya ikhtisar laba rugi senilai Rp12 juta. Di kreditnya persediaan barang dagang senilai Rp12 juta. Karena ini nominal ini dapat dari data neraca saldonya tadi. Baiklah, di yang pencatatan kedua di sini persediaan akhir senilai Rp15 juta. Baiklah, di debitnya persediaan barang dagang senilai Rp15 juta, di kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar Rp15 juta juga. Baiklah, kita beralih yang ketiga, beban penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Sebelumnya kita lihat dulu di neraca saldonya. Di sini ada peralatan kantor senilai Rp26 juta. Karena tadi beban penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun, berarti kita kalikan 26 juta kali 10% per tahun. Kita mendapatkan nilainya Rp2.600.000. Baiklah, kita penjurnalannya. Di debitnya beban penyusutan peralatan kantor senilai Rp2.600.000. Di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor senilai Rp2.600.000. Selesai untuk yang ketiga ini. Yang kita beralih keempat, sewa yang sudah jatuh tempo sebesar Rp400.000. Sewa yang sudah jatuh tempo
bermakna bahwasanya sewa ini sewa yang sudah kita akui sebagai beban. Baik, kita cek dulu di neraca saldo. Di sini yang ada itu sewa dibayar di muka. Dari sewa dibayar di muka ini yang kita sudah akui sebagai beban sewa sebesar Rp400.000. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi karena sewa yang sudah jatuh tempo sebesar Rp400.000 diakui sebagai beban sebesar Rp400.000. Maka untuk membuat penjurnalannya kita buat seperti ini. Ya, di sini beban sewanya saya buat di debit dan sewa dibayar di mukanya saya buat di kredit, dan nominal masing-masingnya sebesar Rp400.000. Oke, selanjutnya kita lihat data berikutnya. Di sini beban gaji karyawan yang belum dibayar sebesar Rp500.000. Artinya apa? Artinya karena kita belum bayar akan timbul utang atau utang gaji, yaitu utang gaji kepada para karyawan. Nah, di sini dikasih tahu yang menjadi utang kita atau beban gaji karyawan itu sebesar Rp500.000. Maka kita akan langsung melakukan pencatatannya di sini. Yang pertama kita debit beban gaji karyawan senilai Rp500.000. Kita kredit utang gaji sebesar Rp500.000. Baik, kita ke selanjutnya. Di sini ada keterangan pendapatan komisi yang masih harus diterima senilai Rp350.000. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan suatu penjualan barang, seharusnya kita mendapatkan komisi, tapi kita belum terima uangnya, maka nanti kita akan akui sebagai piutang. Dan karena kita belum menerima uangnya, maka kita diakui sebagai piutang. Pencatatannya adalah seperti ini. Di debitnya piutang pendapatan senilai Rp350.000. Di kreditnya pendapatan komisi senilai Rp350.000. Baiklah, setelah data-data di penyesuaian itu sudah habis, kita sudah selesai melakukan pencatatan untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Baiklah, kita akan menjumlahkan seluruh tadi, yaitu jumlahnya sebesar Rp31.350.000, dan hasilnya sama. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang telah memaparkan unsur pendapatan dan beban-beban agar menghasilkan suatu laba bersih. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu bahwa laporan laba rugi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bentuk laporan laba rugi tunggal, di mana yang sering disebut dengan single line. Dan yang kedua ada laporan laba rugi majemuk atau berganda, atau yang sering disebut dengan multi step. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi tunggal atau single line. Laporan laba rugi single line atau tunggal yaitu seluruh keuntungan maupun pendapatan yang ditempatkan pada bagian awal pada laporan laba rugi. Setelah itu, bagian beban maupun kerugian serta segala jenis biaya kegiatan operasional ditempatkan pada bagian bawah pendapatan. Nah, untuk perhitungan selisih antar total pendapatan dan total beban akan menghasilkan sebuah laba operasi atau disebut dengan laba bersih maupun juga rugi bersih. Nah, berikut ini akan saya paparkan tentang contoh laporan laba rugi tunggal. Untuk bagian kolom pertama, atau baris pertama, yang tertulis di situ adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini bisa termasuk pendapatan bunga, pendapatan sewa,
pendapatan jasa maupun pendapatan yang diterima dari pihak pembeli. Setelah itu demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Untuk laporan laba rugi berganda atau multi-step akan saya serahkan kepada rekan kami, yaitu Cinta. Terima kasih. Baiklah, saya Cinta Martus Simbolon. Saya akan melanjutkan laporan laba rugi bagian yang kedua, yaitu laporan laba rugi multiple step. Laporan ini lebih sering digunakan oleh berbagai oknum karena informasi yang dihasilkan lebih jelas dan terperinci. Nah, untuk menyusun laporan keuangan laba rugi secara multiple step, kita harus mencari terlebih dahulu penjualan bersih, di mana penjualan bersih dicari dengan penjualan dikurang potongan penjualan dikurang return penjualan dan hasilnya adalah penjualan bersih. Kemudian kita akan mencari HPP dengan cara persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Sebelumnya, cara untuk mencari pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang return pembelian ditambah potongan pembelian. Setelah kita mendapatkan HPP, maka kita akan mencari laba kotor dengan cara penjualan bersih dikurang HPP. Selanjutnya, kita akan menghitung laba atau rugi bersih operasional dengan cara laba kotor dikurangi beban usaha yang terdiri dari beban penjualan ditambah beban administrasi atau umum. Beban penjualan contohnya adalah beban gaji bagian penjualan, beban sewa, toko, beban angkut penjualan, dan masih banyak lagi. Beban administrasi atau umum contohnya adalah beban administrasi, beban perlengkapan kantor, beban gaji bagian kantor, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan laba bersih operasional, maka kita akan menghitung laba atau rugi di luar operasional dengan cara pendapatan di luar operasional dikurang beban di luar operasional. Lalu setelah kita mendapatkan hasil laba atau rugi di luar usaha, maka kita akan menghitung laba bersih sebelum pajak dengan cara menjumlah atau mengurangkan laba bersih operasional dengan laporan laba atau bersih di luar operasional. Dan jika perusahaan dikenai pajak penghasilan, maka total laba bersih setelah pajak dihitung dengan cara laba bersih sebelum pajak dikurang pajak penghasilan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan pentingnya atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan pada periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Dalam laporan laba rugi sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu modal awal di mana saldo pada awal periode pelapor komparatif sebagai tercermin dalam posisi keuangan periode sebelumnya. Yang kedua, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi karena perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retorika penyesuaian diperlukan dalam cadangan pemegangan saham pada periode awal. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang keempat, saldo yang disajikan kembali. Yang kelima, perubahan modal saham. Dan keenam, dividen. Yang ketujuh, laba rugi untuk periode tersebut. Yang kedelapan, perubahan dalam cadangan revaluasi. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian lainnya. Yang kesepuluh, saldo akhir. Namun, dalam laporan perubahan modal perusahaan jasa hanya terdapat beberapa akun. Yang modal awal, di mana modal awal didapat dari awal periode dan laba usaha didapat saat dihitung laporan laba rugi, maka kita bisa mengetahui beberapa laba usahanya. Dan yang terakhir itu FRIF atau dividen itu dikurang, jadi misalnya modal awalnya itu sebesar 78.400.000 dan laba usahanya 55.100.000 dikurang sama PRIP yang 10 juta, hasilnya 45.100.000 ditambah sama modal awal tersebut, dapatlah modal akhir. Modal akhir inilah yang nantinya dibawa ke neraca untuk perhitungan laporan keuangan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan neraca. Yang dimaksud dengan neraca adalah suatu laporan keuangan
yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun Aktipa, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca nantinya akan memberikan informasi mengenai keseimbangan perusahaan yang di dalamnya menyangkut pendapatan serta biaya laba rugi. Artinya, laporan neraca adalah jumlah Aktipa yang harus seimbang dengan jumlah hutang ditambah dengan modal. Neraca ini terdiri dari 3 kelompok akun, yaitu harta, hutang, dan ekuitas. Jika dilihat pada neraca lajur atau kertas kerja, maka sumber data neraca diperoleh dari neraca saldo setelah penyesuaian, dan modal diperoleh dari hasil perhitungan pada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Untuk menghitung neraca biasanya digunakan 2 kolom. Kolom yang kiri untuk akun Aktipa dan yang sebelah kanan untuk pasipa. Pasipa sendiri ialah hutang ditambah dengan modal. Akun Aktipa di neraca kertas biasanya berada pada posisi debit kecuali untuk akun akumulasi penyusutan. Dan biasanya nomor akun ini diawali dengan angka 1. Untuk menghitung total Aktipa, kita harus menjumlahkan seluruh akun yang termasuk ke dalam Aktipa, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dan untuk menghitung total pasipa, dapat kita peroleh dari total utang ditambah dengan modal akhir. Total utang sendiri dapat kita peroleh datanya dari kertas kerja, dan data modal akhir dapat diperoleh dari laporan perubahan modal. Jika total Aktipa dan pasipa sama, maka neracanya seimbang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat dari penutupan ini, saldo akun-akun tersebut jadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah brief atau ikhtisar laba atau rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka tersisa adalah perkiraan real atau yang disebut dengan aset, liabilitas, kapital atau equity. Cara membuat jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar, laba atau rugi, dan brief. Jurnal penutup juga dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara atau akun nominal ke akun permanen dalam buku besar. Jurnal penutup dibuat ketika laporan keuangan tahunan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo 0 untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. 1. Akun pendapatan. Menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba atau rugi. Berikut adalah contohnya. Akun pendapatan dan ikhtisar laba rugi. Di pendapatan dimasukkan ke dalam debit dan ikhtisarnya dimasukkan ke dalam kredit. Yang kedua, akun beban. Menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Berikut adalah contohnya. Rekening ikhtisar dan laba rugi dimasukkan ke debit, sedangkan beban dimasukkan ke kredit. Ketiga, ikhtisar laba dan rugi. Apabila memperoleh laba atau akun ikhtisar laba rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Dan apabila rugi, maka akun modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan. Contohnya, rekening ikhtisar laba atau rugi dimasukkan ke dalam debit, sedangkan modal masuk ke dalam kredit. Dan yang kedua, rekening modal bisa dimasukkan ke debit dan sebaliknya ikhtisar bisa dimasukkan ke dalam kredit. Yang keempat, akun brief. Menutup akun brief atau penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun brief ke akun modal. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, rekening modal dimasukkan ke dalam debit.
dan brief dimasukkan ke dalam kredit. Sekian dari saya, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.